Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Musu yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan video pengimbasan diklat guru pembelajar AKM. Berikut materi yang akan saya sampaikan. Materi BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum untuk tingkat SMA. Yang pertama, ada di sini orientasi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ada di sini latar belakang, kemudian apa pentingnya asesmen nasional, refleksi orientasi, kuis. Yang kedua, pengantar program BIMTEK guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian yang ketiga, ada konsep asesmen nasional. Lanjut. Teknik pelaksanaan asesmen nasional. Dan yang kelima, asesmen literasi membaca tingkat SMA. Monggo silahkan dipersani. Masing-masing sudah ada penjabarannya. Yang keenam, asesmen numerasi tingkat SMA. Ketujuh, tingkat lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Yang kedelapan, asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Latar belakang, program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah, pengawas SD, SMP, SMA, SMK, guru atau kepala sekolah SDLB, SMLB, SMALB, dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep, dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Kemudian, apa tujuan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Di sini ada 6. Monggo silakan dipersani. Di antaranya ada di sini memahami konsep asesmen nasional dan memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Kemudian menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Apa pentingnya asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan dapat dilihat dari hasil ujian nasional seperti yang selama ini terjadi? Peningkatan mutu sistem pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir, apapun sebutannya. Keberhasilan sistem pendidikan lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Lanjut. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen nasional. Monggo silahkan dipersani. Di sini ada kompetensi siswa, di bawahnya ada kecakapan hidup abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila. Terukur melalui asesmen nasional berupa yang pertama, asesmen kompetensi minimal atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Lanjut lagi, konsep asesmen nasional pengantar. Pada topik ini,
akan lebih jauh mengenal dan memahami mengenai asesmen nasional. Melalui penjelasan pada fase orientasi, apa yang dapat Anda simpulkan mengenai asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Survei karakter dan survei lingkungan belajar itu meliputi yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter di sini mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan siswa. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Di sini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Lanjut lagi. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Yang pertama, asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu dari waktu ke waktu. Kemudian kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Yang kedua, asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Yang ketiga, asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Lanjut. Monggo dilihat. Di sini ada perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kriteria pembandingnya ada tujuan pelaksanaan, kemudian jenjang penilaian, level siswa, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Silakan dibaca nggih. Lanjut. Di sini ada bagian asesmen nasional, meliputi asesmen kompetensi minimal, survei karakter, survei lingkungan belajar. Di dalam asesmen kompetensi minimal, di sini ada 4 bagian. Yang pertama, memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Kemudian yang kedua ada asesmen numerasi. Ada bagiannya yang pertama memahami, kemudian mengaplikasi, dan yang terakhir bernalar. Lanjut lagi, menganalisis butir soal asesmen kompetensi minimum. Monggo dibersani, ada bentuk soal. Di sini ada pilihan ganda kompleks menjodohkan, isian singkat, kemudian uraian. Selanjutnya ada komponen AKM literasi membaca. Ada di sini konten, kemudian proses kognitif dan konteks. Di konten ada teks informasi dan teks fiksi. Di proses kognitif di sini ada menemukan informasi, kemudian interpretasi dan integrasi, dan yang terakhir evaluasi dan refleksi. Yang ketiga di konteks ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Lanjut lagi. Ada di sini komponen AKM numerasi. Ada 3 bagian, yang pertama konten, yang kedua proses kognitif, yang ketiga konten. Lanjut. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Kelompoknya di sini ada yang pertama perlu intervensi khusus, kemudian ada dasar, cakap, dan mahir. Masing-masing di sini sudah ada detail tingkat kompetensinya. Monggo silahkan dibaca. Lanjut. Numerasi di sini ada 4 kelompok juga. Yang pertama perlu intervensi khusus, kemudian dasar, cakap, dan mahir. Pembelajaran berbasis kompetensi atau pembelajaran berbasis konten. Di sini sudah ada penjabarannya. Silakan dipahami nggih, diwaos. Lanjut. Nah,
Demikian untuk hasil pengimbasan pembelajaran AKM. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.